Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 29 Oktober 2024. Dan di sini Mimin juga akan memberikan poin-poin dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari episode sebelumnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana pertengkaran antara Dani dan juga Intan ya kawan-kawan, dimana Dani benar-benar merasa sangat marah kepada Intan karena sikap Intan telah membuat Dani kehilangan segalanya. Hal itu membuat Intan merasa bersedih ya kawan-kawan, karena lagi-lagi dirinya disalahkan atas semua hal yang terjadi kepada Dani. Intan pun menelpon Nadia untuk menceritakan ini semua, namun Nadia semakin mengompor-ngompori Intan ya kawan-kawan dan menyalahkan Saleha. Nadia meminta agar Intan menemui Sukma dan meminta agar Pak Darmawan dan juga Nando tidak membatalkan kerjasama antara perusahaan Pak Darmawan dan juga perusahaan Sukma. Intan pun datang ke kantor Sukma dan langsung berlutut di hadapan Sukma. Intan berakting seolah-olah dirinya paling tersakiti dalam hal ini. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat Nadia datang ke kampus Bara. Nadia yang melihat Saras pun langsung memiliki ide untuk membuat kerusuhan ya kawan-kawan, di mana Nadia menelpon pihak kampus dan mengaku sebagai tantenya Marco. Nadia komplain dengan kinerja Saras yang justru malah fokus untuk mengganggu Marco, sehingga Nadia meminta agar Saras dipecat. Hal itu membuat Saras akhirnya dipanggil ke ruang dekan ya kawan-kawan untuk diberi peringatan. Namun Bara sudah terlanjur marah mendengar semua itu, dan Bara saat itu memukul Marco ya kawan-kawan untuk melampiaskan amarahnya. Namun untung saja Saras hanya diberi peringatan dan tidak jadi dipecat. Namun karena hal itu, Marco pun mencoba untuk mengambil keuntungan dalam hal ini, di mana lebam-lebam di bagian bibir Marco itu terlihat oleh Saras, sehingga Marco mengatakan bahwa tadi ada sedikit kesalahpahaman antara dirinya dan juga Bara. Saras marah besar kepada Bara dan menyuruh Bara untuk meminta maaf kepada Marco, dan akhirnya dengan berat hati Bara pun meminta maaf. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Nando yang baru saja pulang dari menjemput Saleha. Nando langsung bersemangat untuk masuk ke dalam kamar dan mencari tas ransel yang sudah diambil oleh Dita dari kamar Ferdi. Dan ternyata ketika Nando membukanya, isinya hanya pakaian lama, karena isi yang sebenarnya sudah diambil oleh Dita. Dan saat itu Dita memang sedang melihat foto-foto kecil Nadia bersama dengan Rianti. Kita akhirnya tahu bahwa si Nadia ini adalah anak kandung dari Rianti, sehingga hal ini membuat Dita memiliki rahasia besar Nadia. Ya, selama ini memang Dita selalu saja memiliki rahasia besar dari orang-orang terdekatnya, dan Dita selalu memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan uang. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Sementara di rumah para Ahmad saat itu Nando dan juga Dita sedang mempermasalahkan hal ini. Di sekolahan Bara atau di kampus Bara saat itu Nadia mengembalikan boneka pemberian dari Bara. Nadia pun terlihat sangat bersedih dan Nadia menangis di hadapan Bara karena Nadia merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh adik kandungnya sendiri. Ya, saat itu Bara juga entah mengapa merasakan perasaan yang aneh. Bara merasa kasihan dan tak tega melihat Nadia seperti itu. Perasaan itu sangat familiar seperti perasaan Bara kepada Saleha. Hal ini pun membuat Bara memikirkan tentang hal ini. Bahkan ketika di malam harinya Bara sedang bakar-bakar bersama dengan Nando, Reza, Pak Darmawan dan juga Saleha, Bara masih tetap memikirkan tentang hal itu. Sementara itu di sisi lain, Dani yang marah terhadap sikap Intan akhirnya mengemas pakaiannya untuk pergi ya kawan-kawan. Namun Intan berusaha untuk menahan Dani hingga Bu Sukma pun datang. Saat itu Bu Sukma benar-benar memohon kepada Dani agar Dani tidak pergi karena Bu Sukma tidak mau kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya setelah Sukma kehilangan Azam untuk selama-lamanya. Namun Dani merasa bahwa rumah itu bukanlah tempat yang nyaman bagi Dani saat ini. Apalagi setelah Bu Sukma lebih percaya kepada Intan. Bu Sukma tidak pernah memikirkan tentang Dani dan tidak pernah mencoba untuk memahami Dani. Sekarang Dani benar-benar sangat hancur. Persahabatannya dengan Nando sudah hancur lebur. Bahkan bisnis yang Dani rintis bersama dengan Nando kini benar-benar hancur. Sementara itu Nando yang penasaran dengan Nadia. Nando bahkan sampai membuntuti Nadia yang pada saat itu mau pergi ke makam Bu Rianti ya kawan-kawan. Namun sangat disayangkan Nando sempat mengalami insiden sehingga Nando akhirnya kehilangan jejak Nadia. Ya, saat itu Nadia datang ke makam Bu Rianti karena Bu Dita membohongi Nadia dan mengatakan bahwa musim hujan seperti ini bisa jadi makam Rianti longsor. Dan Dita ternyata memang sudah tahu semuanya. Dita tahu bahwa reaksi Nadia pasti akan seperti itu, sehingga hal itu akan memancing Nando untuk mengikuti Nadia ya kawan-kawan. Namun sangat disayangkan Nando belum berhasil. Ya, bahkan ketika saat itu Nando menguping pembicaraan Dita dan juga Nadia, Nando tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Ya, sepertinya masih belum saatnya untuk Nando mengetahui siapakah Nadia yang sebenarnya ya kawan-kawan. Dan poin-poin yang bisa kita ambil pelajarannya dalam hal ini yaitu kita jangan percaya kepada orang yang mudah mengkhianati orang lain. Ya, seperti Bu Dita yang mudah mengkhianati siapapun. Seharusnya Nando tidak mempercayakan hal sepenting itu kepada Dita ya kawan-kawan, karena pasti Dita juga akan mengkhianati Nando demi untuk kepentingannya sendiri. Apalagi Dita juga sangat membenci Nando dan juga Saleha. Jadi Mimin rasa Dita akan lebih condong untuk bekerja sama dengan Nadia dan juga Ferdi daripada bekerja sama dengan Nando. Ya, semoga saja nantinya Nando bisa secepatnya mengetahui semua rahasia besar Nadia agar Nando bisa membuat perhitungan dengan Nadia. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.